Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya di Dilfa Channel, teman-teman. Sudah hampir 2 minggu tidak buat video karena kurang sehat. Nah, sekarang baru sehat nih, teman-teman. Oke, pada sore hari ini, teman-teman, saya akan membahas sedikit tentang tips atau cara membeli mobil bekas, terutama Kijang Grand Extra ini. Jangan lupa berikan komentar, teman-teman, kemudian like video ini, kemudian subscribe Dilfa Channel yang belum. Yuk, saksikan terus. Teman-teman, ada beberapa usulan dari subscriber dan teman-teman di kolom komentar tentang bang, gimana cara atau tips singkat untuk membeli mobil bekas atau mobil saya lebih spesifik hari ini Grand Extra atau mobil Kijang. Nah, teman-teman, mengenai dengan Kijang ini pasti banyak variannya. Secara umum ada dua varian, yaitu ada dua jenis sasis, yaitu sasis short dan long. Nah, seperti itu, teman-teman, atau KF40 dan KF50. Kalau di versi ini adalah versi long, yaitu long Grand Extra. Nah, beberapa tipe lain selain ada yang tertinggi adalah yang terlengkap adalah tipe Grand Extra seperti ini. Dia udah double blower, udah power window, kemudian sudah dilengkapi dengan power steering juga, teman-teman. Nah, oke, di samping itu ada Kijang Super G, kemudian ada LSX, kemudian ada LX, dan varian-variannya. Nah, sore hari ini kita akan membahas secara umum aja, jadi tidak membahas Kijang secara spesifik. Nah, untuk membeli Kijang Grand, kita pastikan bahwa ini pada pandangan pertama itu ada namanya aura. Jadi mobil itu juga ada auranya, teman-teman. Begitu kita lihat tertarik sama auranya, itu baru bisa kita lanjutkan dengan lihat-lihat yang lainnya. Begitu kita lihat aura mobilnya ada, ya, kita mau beli Kijang Grand. Begitu kita lihat mobil, wah, ini sebenarnya cocok banget ini dari segi warnanya, kemudian tekstur catnya, kemudian listnya dan sebagainya, udah cocok dengan kita. Pandangan pertama itu sangat menentukan. Nah, setelah auranya ada, yang kedua kita lihat adalah bentuk eksteriornya Kijang Grand Extra. Atau yang kedua, nah, ada fendernya, kemudian pelak bawaan seperti ini kalau Grand Extra, kemudian ada footstep seperti ini. Banyak juga yang sudah upgrade ke Grand seperti ini, tapi kebanyakan ininya yang tidak ada. Nah, ini sangat sulit dicari. Kalau ini mah gampang, tapi ini, nah, ada fendernya seperti ini. Nah, kemudian ciri-ciri lain secara umum dari Grand Extra, ada tulisan di belakang, kalau masih ada ya, komando LGX, kemudian ada komando LSX dan sebagainya, ada stikernya di belakang. Kemudian di sini ada, ini udah diganti, udah saya ganti dengan emblem transformer yang sebenarnya adalah Kijang. Ada bulatan di sini Kijang Nusa. Nah, sebagainya. Nah, bentuk kaca belakang seperti ini, model dorong. Kemudian yang paling gampang kita tandai adalah kalau dari eksterior, ini antena radionya pendek seperti ini. Kalau dia memanjang ke bawah, itu artinya Kijang Super G atau selain dari Grand Extra. Seperti itu, teman-teman. Itu yang perlu kita lihat dari segi eksterior. Kemudian tekstur catnya, teman-teman, kita kalau boleh lihat, kita boleh ketuk sedikit, berarti ini masih kaleng semua, walaupun ini human error lah. Kemudian itu tandanya mobil tidak tebal dempulnya. Nah, otentik lagi Kijang, ada sambungan ini, teman-teman. Ini mohon maaf karena memang ini perlu cat ulang. Nah, ini otentiknya Kijang. Kemudian kita lihat sambungan-sambungan platnya itu rapi, ya, rapi. Kita lihat di belakang ada juga ini sambungannya, ini otentik.
Kemudian di sini ada sambungan talang air juga. Kemudian yang paling khas adalah di sini nih garis nih teman-teman, garis body ini sangat menentukan keoriginalnya plat ini. Nah kita lihat, nah kalau kita kotok-kotok sedikit, nah masih kaleng semua. Oke, ini dari, nah tidak ada dempul yang menumpuk. Nah ini rawatan kedua. Oke, itu dari bagian eksteriornya. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah kita perlu melihat pintu. Kita buka pintu supir terutama. Nah kita lihat seal bagian ini. Jadi seal bagian ini, nah ini ada sealernya ini kalau dia masih baru, sealer bawaan pabrik ini yang nggak bisa dibuat teman-teman. Nah kalau kita lihat ini sealernya ini agak kalau bawaan dia agak lembek seperti karet gitu. Kalau kita tekan masih berbekas seperti ini. Nah kalau yang lain mungkin dibentuk dari dempul, pasti nggak seperti ini. Kita lihat kerapian dari pintu. Nah ini artinya udah seperti ini sudah pernah kropos. Nah udah pernah di repair. Oke, kita lihat sealernya di sini terputus teman-teman. Nah sini masih ada, sini terputus, artinya pintu ini pernah kena gangguan. Dan nggak apa-apa, aman-aman aja, kita tutup. Nah kebiasaan memang pintu supir ini kebiasaannya agak turun, tapi nggak apa-apa, kita bisa setel di sini, di pen ini kita ganti sedikit dah. Nah setelah pintu, keseluruhan pintu kita lihat ada berapa pintu, ada 5 pintu. Kita lihat bagian sealernya. Kemudian yang terpenting lagi panel bawah ini penyakit utama Kijang. Nah karena ini dia akan mengendap air di sini, mudah mengendap air, maka terjadi kropos. Nah panel ini sepanjang dari depan sampai ke belakang. Ini udah kita ganti baru kemarin, tapi udah terkelupas lagi. Nah ini penyakit Kijang teman-teman. Di sini Kijang kapsul juga seperti itu. Oke, nah baru kita masuk ke interior. Kita cek pelan-pelan joknya apakah masih bagus, kemudian ininya apakah masih bagus semuanya. Baru kita setelah jok baru kita lihat seperti ini. Nah bagian interior kita on dulu. Oke, panel-panel AC-nya apakah kisi-kisinya masih bagus semuanya. Indikator kalau Grand Extra teman-teman ada RPM dan ada speedometernya. Kemudian ininya indikator BBM dan temperatur ada di tengah. Kalau di selain Grand nggak ada ininya, cuman ada RPM, cuman ada speedometer sama ini aja, indikator minyak aja. Kemudian pastikan panel AC seperti ini AC bawaan seperti ini. Ada lubang-lubang di sini, ada lubang di sini, dan lubang di atas kisi-kisi seperti ini. Ini bawaan. Ada juga yang diganti baru, mungkin udah lain lagi. Kemudian tombol power window seperti itu. Ininya besar, gagang tangannya, hand gripnya besar. Kemudian ini ada dua warna. Kemudian ini terbuat dari beludru. Nah ini beludru semuanya, ini asli. Kemudian kita lihat bagian ruangan, ini AC double blower, bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat di belakang, kisi-kisi AC nya ini udah mulai rusak, dan ini bisa diperbaiki, bisa diganti, tapi nantilah kita perbaiki. Oke, interiornya bagus, joknya bagus. Ini sealer pintu juga ini masih bagus teman-teman, sealernya ini masih bagus, artinya pintu belakang ini masih bagus, belum ada gangguan. Kita tutup, bunyi pintunya seperti ini, masih padu seperti itu. Kita lihat pintu belakang memang udah sedikit turun. Nah
Nah, ini kasur kemarin. Oke, kita lihat sealernya di sini. Ini masih bagus. Kemudian di sini, nah ini udah mulai luka-luka. Nah, di bawah itu bekas dempul. Oke. Kemudian bagian atas atapnya kita lihat. Nah, apakah garis-garis ini masih lurus semuanya? Masih lurus. Kita ketok-ketok aja. Nah, setelah interior baru kita cek fisiknya mesin. Oke, apa aja yang kita cek di ruang mesin, teman-teman? Nah, yang pertama adalah tulang ini. Nah, tulang di depan ini, apakah ini bekas tabrak atau enggak? Kalau bekas tabrak, ini pasti ini agak nyedot dikit. Nah, yang paling tidak bisa diubah adalah ininya, kondensor AC ini. Ini melengkung dia. Melengkung berarti artinya ini bekas tabrakan sedikit. Nah, tidak sampai ke radiator, teman-teman. Itu bagian panel depan. Yang kedua adalah kita lihat aki masih bagus, karena aki juga faktor sangat utama, karena ini siap kita beli mobil harus ganti aki juga merepotkan. Terus kita lihat cairan-cairan seperti ini, apakah ada merembes, kopling, kemudian di bagian rem. Kemudian perlu kita lihat bentuk mesinnya, apakah ada rembesan. Kita rembesan sekitar busi, terutama biasanya di busi itu sering rembes, tapi itu nggak apa-apa, bisa kita ganti busi dan sealnya, itu gampang. Kemudian ini apakah rembesan. Kemudian di bagian bawah enjosnya itu apakah ada rembesan. Nah, itu penilaian-penilaian. Kemudian baut-baut ini panel-panel ini apakah masih sejajar semuanya, masih lurus dan lain tidak. Nah, teman-teman, tidak rugi kita melihat, kita ngolong sedikit, teman-teman. Apa yang kita lihat di saat kita ngolong adalah nah yang kita lihat di ngolong adalah kita lihat tabung olinya apakah ada merembes atau enggak. Nah, kemudian di belakang juga, di bagian gardan belakang kita lihat ada rembesan. Nah, apakah ada rembesan-rembesan itu untuk apa sebenarnya, teman-teman? Apakah habis itu kita nggak jadi? Boleh nggak jadi. Ada beberapa pilihan sebenarnya, boleh jadi kita ambil, tapi kita menawarkan harga perbaikan dan sebagainya. Nah, dengan kita mengetahui kondisi keseluruhan, kita bisa tahu harga realnya mobil ini. Misalnya dihargai sebesar 45 juta dengan perkiraan ada rembesan ini sedikit, perbaikan itu sedikit, apalagi harus ganti aki. Nah, kita bisa memprediksi harga real yang cocok untuk harga sebuah mobil second atau harga mobil Kijang Grand X-Line. Setelah kita potong harga perbaikan, kalau perlu cat ulang, baru kita bisa menentukan harga real. Terima kasih, teman-teman. Demikian tips ringan. Jangan lupa berikan komentar, teman-teman. Like video ini, kemudian share. Jangan lupa subscribe channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.